kembali bersama saya Supradi dalam acara Sandek News TV, media informasi, edukasi, dan inspirasi. Puncak peringatan Hari Santri Nasional tahun ini di Sulawesi Barat berlangsung meriah dengan digelarnya apel akbar di Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah Kanang. Ratusan santri dari berbagai penjuru Kabupaten Polewandar, termasuk sejumlah santri dari Kabupaten Mamuju, Majene, Mamasa, berkumpul untuk memperingati jasa para santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berikut liputannya. Apel akbar ini dihadiri oleh jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, seluruh santri sekabupaten Polewali Mandar, dan beberapa kabupaten lainnya yang dibawa naungan Kanwil Kemenak Sulawesi Barat, serta pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah Kanang. Acara ini tidak hanya menjadi ajang memperingati sejarah, tetapi juga sebagai bentuk komitmen para santri untuk terus berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Tahun 2024 adalah peringatan Hari Santri Nasional yang ke-10. Adapun tema yang diangkat untuk tahun ini adalah menyambut juang merengkuh masa depan. Tema tersebut memiliki makna bahwa semangat juang para santri terdahulu ketika mempertahankan kemerdekaan masih sangat relevan dengan zaman sekarang. Bedanya, santri saat ini tidak lagi melawan penjajah, melainkan akan menaklukkan tantangan zaman. Melalui peringatan ini, para santri harusnya dapat memahami makna tema perayaan dengan baik. Dengan pemahaman yang baik, mereka diharapkan dapat termotivasi untuk melanjutkan semangat juang untuk Indonesia yang lebih baik. Dalam amanatnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat, Adnan, mengingatkan kembali akan peran krusial para santri dalam sejarah perjuangan bangsa. Adnan mengisahkan bagaimana pada masa-masa kritis setelah proklamasi, Presiden Soekarno mencari dukungan seorang tokoh agama yang berpengaruh untuk membangkitkan semangat juang rakyat, yakni Kiai Hashim Asy'ari yang kemudian mengeluarkan fatwa jihad pada 22 Oktober 1945. Fatwa jihad ini menjadi titik balik dalam perjuangan kita melawan penjajah. Santri dengan semangat juangnya telah membuktikan bahwa mereka adalah aset berharga bagi bangsa ini, tegas Adnan. Adnan juga menyoroti pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia menekankan bahwa siapapun yang tidak mau bekerja dengan santri, sama artinya dengan melakukan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan ini merupakan wujud penghargaan pemerintah atas kontribusi pesantren dalam pendidikan bangsa selama ini. Juga merupakan tanggung jawab menciptakan generasi bangsa yang makin berkualitas setelah afirmasi yang telah diberikan pemerintah. Kita patut berterima kasih kepada pemerintahan Jokowi yang telah melahirkan Undang-Undang Pesantren. Dan ke depan, kita harus mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, ujar Adnan yang disambut bagikan meriah dari para santri yang hadir. Secara eksplisit tentang makna resolusi jihad, Mas, bisa dijelaskan? Jadi kaitan dengan persoalan resolusi jihad ini, itu memberi tanda kepada kita bahwa Republik Indonesia ini itu memang lahir dan didirikan oleh para sehingga hampir seluruh undang-undang bahkan lembaga-lembaga negara yang dibuat di Republik ini itu marwah kesantrian tidak lepas dari sana. Kenapa? Karena negara ini memang didirikan oleh para santri, sehingga ketika dibuat falsafah dan filosofi negara yang Pancasila, yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, selalu diwarnai oleh persoalan spiritualitas. Dan santri hadirkan Republik ini itu adalah santri yang punya jiwa toleran, sehingga saudara kita disadari kehadiran bahwa di Republik ini bukan cuma Islam yang ada, walaupun dia mayoritas. Hindu ada, Kristen ada, Buddha ada, Konghucu ada.
Nah, di dalam undang-undang yang kali oleh kan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya ada Pancasila, itu piagam Jakarta rela dihilangkan 7 kata itu demi kehadiran dan menghargai saudara-saudara yang lain. Jadi kalau ada orang yang bernegara tidak menghargai kehadirannya saudara-saudara berbeda dengan dia, itu artinya bukan menteri. Ya, salah satu poin tadi Pak tentang kesejahteraan para pendidik. Kira-kira sejauh ini ikhtiar Kementerian Agama atau guru-guru yang di bawah swasta itu seperti apa Pak? Yang kita syukuri atas kehadiran kepemerintahan Jokowi selama 10 tahun, akses pembangunan diberikan kepada pondok pesantren hari ini itu luar biasa. Yang pertama kaitan dengan undang pondok pesantren. Itu sesuatu yang luar biasa yang sesungguhnya harusnya sudah ini harus dikeluarkan. Tapi karena negara ini berterima kasih, maksud saya para pimpinannya berterima kasih kepada santri, maka itu baru pada saat Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, di bawah kepemimpinan Yakut Holil Kas, akses pembangunan secara langsung diberikan kepada pondok pesantren itu luar biasa hari ini. Ada inovasi ekonomi kemandirian, ada bantuan rumah ibadah, dan itu bukan cuma ke masjid. Itu dilakukan oleh Yakub kaum Masharin yang seharusnya aksi ini itu sejak dulu haruskan. Nah, karena saya ingin berpesan kepada pemerintah yang saat ini, mohon jangan lupakan santri. Kalau saya lupakan santri, itu artinya melupakan eksistensi hadiran negara. Itu aja. Tim Liputan, Sandek News TV melaporkan.